Ada orang tua ya, satu keluarga yang mereka tahu punya masalah gitu. Tapi mereka paksakan untuk bersatu. Karena katanya demi anak-anak katanya gitu. Tapi anak kan mendapatkan contoh jelek ya dari ortunya sebenarnya. Betul. Jadi sebaiknya kayak gimana ya? Ya itu susah deh. Jadi pertanyaan ini relate nih, banyak nih kasus kayak gini. Jadi kalau orang bilang pencitraan lah pernikahannya, branding. Rumah tangga hanya sebatas Instagram ya. Apa yang terpampang di sosial media belum tentu seperti itu ya gitu. Ini bahaya. Ya. Orang tua terlihat happy di depan orang, tapi di dalam keluarga kita kan nggak bisa pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast. Intan Erlita. Yes, Mas Agus Sasongko. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Mas Agus? Baik, alhamdulillah. Kemarin tuh gua nge-search ya. Terus Apa yang didapat? ngelihat lu tuh seumuran istri gue. Iya. Gak beda jauh ya. Makanya wah, tadi kan manggil Mbak apa-apa nih. Apa manggil Coy, Lai gitu. Bro, kan. Sis, bro. Sis, iya ya kan. Jadi kita manggil Intan Erlita ya nih ya. Siap. Psikolog, terus juga dulu host ya sempat ya. Ya. Host apa dulu? WWE. WWE, terus Liga Inggris, Hah? F1, sempat win infotainment, WWE itu yang pas zaman saya The Rock. Sling, The Rock, The Rock keluar kan? awal-awal masuk Indonesia lah. Iya. Aduh, jangan dicoba ya, don't try this at home. Sekarang merambah ke dunia coaching nih. Iya. Ini tiga-tiganya masih berjalan nggak? Kalau host udah sangat jauh berkurang ya, karena kan aku di dunia coaching ini udah 80% lah, 80%. Okay. Jadi untuk dunia host udah jauh, udah jarang aku. Terus psikolognya? Psikolog masih. Jadi kan kalau dunia coach sama psikolog kan sebenarnya beririsan ya, dan irisannya lumayan banyak gitu. Jadi itu bisa berjalan beriringan. Oke. Sekarang dunia coaching ya Mbak ya? Iya. Nah, hijrah coach nih ya? Hijrah coach ya sekarang ya. Iya. Gimana tuh? Iya, awalnya tuh kan memang aku udah psikolog ya, terus sempat jadi trainer juga kan di beberapa tempat tuh. Terus akhirnya ketemu sama coach Daru, diajakin untuk gabung di dunia coaching lah, di hijrah coach gitu kan. Terus aku pelajarin, ternyata menarik ilmunya karena dia turunan dari ilmu psikologi. Jadi aku melihat bahwa oh ini passion aku juga nih, jadi buat aku mempelajari si ilmu coaching nih nggak terlalu sulit gitu, dan aku senang sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi itu aku senang gitu. Jadi aku gabung di hijrah coach, terus aku mendalami dan akhirnya aku pikir oh ini aku bisa nih berbarengan antara ilmu psikologi dengan ilmu coaching aku gitu. Kalau psikolognya masih dong sekarang kan ya? Psikolog masih. Nah, sekarang kita mau nanya mengenai psikolog soalnya nih. Boleh. Concerning anak-anak nih. Ini pertanyaan awalnya nih, broken home tuh apa sih? Broken home, bukan rumah yang rusak ya. Jadi identiknya sama orang tua yang bercerai ya. Oke. Identiknya gitu. Tapi apakah selalu negatif? Nah itu tergantung dari si orang tua yang bercerai. Gitu. Apakah efek dari perceraian ini membawa ke anak nggak gitu? Kalau membawanya negatif, menjadi panjang PR-nya. Tapi kalau menjadi positif, dalam arti kata gini, nggak ada yang mau broken home, ya kan? Tapi kadang kita lupa, yang bercerai ini kan sebenarnya status suami istri, ya dong. Tapi lupa dengan ego masing-masing, akhirnya ngebawa semuanya. Nah ini yang bahaya. Jadi kalau broken home itu apa? Orang banyak yang berkonotasi langsung negatif ketika berbicara broken home. Padahal nanti dulu nih. Kayak apa dulu situasi kondisi setelah terjadi perceraian. Oke. Padahal kan broken home nggak harus bercerai ya. Maksudnya ada juga yang keluarga suami istri ini nggak bercerai, tapi justru anaknya nggak dapet sesuatu gitu. Sayang ya. Iya, secara generalnya sebenarnya kan broken home itu adalah sesuatu yang gagal di rumah itu. Ya, gagal di sini mungkin tidak hanya dalam suami istrinya ya gitu ya, tapi peran ayah ada nggak di rumah itu?
Oke. Ya, peran ibu ada nggak di rumah itu? Karena peran ayah dan peran ibu tuh penting banget sih buat anak-anak. Iya. Karena masing-masing punya fungsi ya. Kayak peran ayah itu yang akan melahirkan si anak berani mengambil keputusan, leadership, anak nggak jadi korban bullying. Itu ayah figurnya. Keberanian tuh kan ayah, confidence tuh ayah. Nah kalau peran ayahnya nggak ada, maka nggak aneh ketika dia menjadi anak yang serba takut, mengambil keputusan dia nggak berani, terus dia juga nggak jadi anak yang confidence. Ya karena peran ayahnya nggak ada. Peran ibu ketika nggak ada gimana? Ya anak jadi kurang empati, kasih sayangnya kurang ke orang lain, pekanya berkurang karena kelembutan itu kan Dari ibu. Gitu. Jadi broken apakah selalu berakhir dengan kata perceraian? Belum tentu. Tapi ada sesuatu yang broken dalam rumah itu dan mempengaruhi seisi rumah. Gitu. Malah kadang mereka anak-anak tuh saya lihat di nowadays gitu ya, kayak anak yatim piatu. Padahal punya orang tua. Itu miris bener itu ya, kayak gitu. Banget. Dan banyak. Makanya kadang gini, aku suka banyak ketemu orang tua tuh mereka blaming ya, gitu kayak, ya aku kan kerja Tan gitu, suami istri gitu. Padahal kan kalau konteks kita mau tanya, kerja buat siapa? Buat anak kan gitu. Tapi si anak merasa terpenuhi nggak kan? Sebenarnya kan tolak ukurnya tuh mudah. Nggak kayak orang lagi penelitian ya gitu. Kita bekerja untuk kesejahteraan anak. Ya kita lihat sekarang anak sejahtera nggak? Kalau ternyata akhirnya anak missing kehadiran orang tua dan akhirnya malah menjadi nggak karuan, jangan-jangan bekerja buat orang tua atau buat eksistensi orang tua. Eksistensi oke Menarik nih. Ya. Apakah emang orang tua seegois itu ya? Banyak. Sebetulnya. Banyak. Honestly banyak. Asli banyak ya? Ya. Seegois itu ya? Karena mereka saya kan kerja buat anak gitu, buat mereka bahagia gini. Entar dulu tolak ukur bahagia ini apa dulu nih, samain dulu persepsinya. Bahagia versi orang tua sama bahagia versi anak sama nggak? Jangan-jangan bahagia versi anak tuh Bunda hadir di samping aku di saat aku lagi butuhkan, Bunda ada. Tapi pada kenyataannya Bunda ketika dibutuhkan tidak ada. Sebenarnya itu sedih mukul. Makanya kenapa aku suka bilang kalau gitu kita nggak boleh kerja dong Tan. Bukan nggak boleh kerja, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan quality time yang terbaik dengan anak sehingga bondingnya tuh ada, raponya tuh ada. Kadang orang kan kerja melulu, lupa nih attach sama anak. Kalau katanya hilang, sehingga ketika ketemu sama anak menggugur kewajiban doang. Jadi dia yang penting ke mall sama anak aktif weekend deh gitu. Tapi anaknya sibuk sendiri sama gadgetnya, nggak ada ngobrol, nggak tahu kehidupan anak gimana. Jadi wajar kok tadi Mas Agus bilang, Tan kayak ini ya, kayak yatim piatu tanda kutip. Ya iya karena mereka nggak ngerasain gitu. Justru yang kasih sayang, perhatian, sentuhan ya, pegangan orang tua ke anak itu yang mengokohkan karakter anak di kemudian hari. Bonding tuh harus dipaksakan. Oh iya dong, harus. Makanya kenapa aku suka bilang ini, jangan pernah merasa bersalah kalau kita harus menjadi working mom atau working dad ya, yang 9 to 5 atau mungkin kerja sekarang bukan 9 to 5 lagi ya, 9 to 9 gitu ya, atau dua kota gitu kan. Jangan pernah merasa bersalah, tapi ketika bertemu dengan anak, kita harus quality time. Kita bayar yang kita nggak ketemu, jadi kayak orang tuanya taruh, kita ngobrol, kita makan siang bareng, karena itu bisa menggantikan bonding kita yang kemarin. Jadi bonding lepas nggak? Enggak, karena gini, orang tua yang tiap hari di rumah juga belum tentu punya bonding yang tepat buat anak. Kalau di rumah marah-marah mulu, ya kan, di rumah kerjanya cuma cerewet doang, bonding juga crash, raponya rusak. Jadi pertanyaannya bukan seberapa sering, tapi seberapa berkualitasnya kita ketika kita sama anak. Komitmen itu perlu berarti ya? Perlu dong, harus. Tinggi banget ya harus. Tinggi. Nah itu cara menyatukan keinginan anak dengan orang tua itu kan tergantung umur ya. Biasanya kita lihat. Kayak misalnya kalau anaknya masih kecil, kita udah capek lari-larian nih. Itu kayak gitu gimana cara untuk membuat quality time itu yang supaya Ya emang jadi gini, kita punya anak itu
jadi orang tua itu kan sebenarnya kan nggak ada sekolahnya ya, tapi ujiannya tiap hari. Iya, benar. Nggak ada sekolah tapi ujiannya kok nggak kelar gitu ya. Karena memang kita orang tua harus paham setiap anak punya fase tumbuh kembang yang berbeda, ya. Jadi mungkin kok zamannya si kakak lebih light ya, kok zamannya si adik kayaknya gitu ya. Kadang-kadang orang tua tuh membandingkan nggak boleh ya, karena itu bisa bikin persaingan antar adik kakak nggak sehat tuh, pasang gitu. Jadi gimana nih komunikasi? Nah, komunikasi itu gampang kok sekarang. Yang pertama pakai bahasa sederhana. Jadi kalau anak kita umur 3 tahun, pakai bahasa yang mudah dicerna oleh anak kita. Misalnya lari-larian ya, kita udah capek. Beda kalau tuh kakaknya gitu masih semangat. Gitu, sama dikejar nih. Pas sekarang kita juga terbatas fisik nggak sekuat untuk kakak. Ya kita bisa ngomong, adek boleh lari-lari, tapi jangan jauh-jauh ya. Jadi terapkan kayak area mana, boleh sampai mana nih, atau nggak apa. Jadi kita harus berkreatif mencari opsi permainan apa yang si anak fun, orang tua juga bisa fun dan enjoy. Kan itu bentuk komunikasi ya. Sekarang nih banyak banget kalau di rumah tangga ya, baik pasangan maupun anak, yang menjadi kenapa broken home tadi komunikasi. Simple tadi Mas Agus bilang. Aku kan udah kayaknya, gue udah capek deh kalau gue harus nemenin anak gitu ya. Tapi kan kalau nggak dikomunikasiin yang terjadi apa? Kita ngelarang anak terus kan. Jangan lari dong, jangan ini gitu kan. Nah, kayak gitu tuh akhirnya menjadikan anak akhirnya jadi malas sama ayahnya. Gitu, itu kan bahaya ya. Hanya karena pada sebenarnya ayahnya bukannya males, tapi jangan lari dong. Tapi karena nggak dikomunikasiin, anak menangkap sinyalnya, ayah nggak mau main sama aku. Nah, bahaya kan. Dia langsung nge-cut begitu ya. Karena kan anak pemikirannya masih simpel, apalagi anak-anak masih kecil. Nah, lebih baik mending kita cari activity pengganti. Ayo sama ayah kita merakit ini yuk, apa segala macam. Jadi sebenarnya yang dicari bukan fase dia lari-larinya, tapi yang dicari adalah kelekatan. Anak tuh seneng loh main sama orang tuanya. Dan itu tak terlupakan. Kita deh coba sekarang kita ya. Kita nggak zaman yang paling enak sama orang tua zaman apa? Pasti zaman kita dibikin happy kan. Nah, pelekatan memori yang indah buat anak sebanyak mungkin itu menjadikan dia karakter yang kuat di kemudian hari. Kalau gue dulu bikin layangan bareng bokap. Seneng kan? Iya, bikin layangan loh, bikin dari rotan segala macam tuh, masya Allah. Iya seru. Aku main ini tembakan dari apa? Pisang. Iya. Bandung ya. Jadi kalau dulu pohon-pohon tuh di belakang rumah masih banyak pohon pisang tuh. Dibikin dari pisang tuh, batang pisang, gitu. Misal, ada orang tua ya, satu keluarga yang mereka tahu punya masalah gitu, tapi mereka paksakan untuk bersatu karena katanya demi anak-anak katanya gitu. Tapi anak kan mendapatkan contoh jelek ya dari ortunya sebenarnya. Betul. Jadi sebaiknya kayak gimana ya? Ya itu susah nih. Jadi pertanyaan ini relate nih, banyak nih kasus kayak gini. Jadi kalau orang bilang pencitraan lah pernikahannya, branding. Rumah tangga hanya sebatas Instagram ya. Apa yang terpampang di sosial media belum tentu ya gitu. Ini bahaya. Orang tua terlihat happy di depan orang, tapi di dalam keluarga kita kan nggak bisa pura-pura. Justru orang rumah lah yang paling tahu karakter asli kita kayak apa. Benar. Ya. Aku di depan klien aku mungkin menjadi psikolog yang kayaknya dia baik, coach yang baik gitu ya. Tapi jangan lupa aku juga manusia gitu, yang kadang aku punya rasa lelah, capek gitu kan. Dan yang tahu karakter asli aku siapa? Orang di rumah. Nah kalau balik ke Mas Agus, gimana tenang kayak gitu? Anak tuh bisa merasakan, walaupun orang tua nggak menceritakan, anak tuh punya rasa. Walaupun dia umur 1,5 tahun gitu, 1 tahun. Punya rasa. Cuma bedanya mungkin anak 1,5 tahun nggak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, tapi bukan berarti dia tidak merasakan. Damage is there. Iya dong. The damage is in. Jadi jangan bilang gini, aduh tenang aja, anak kita masih kecil, dia nggak ngerti apa-apa. Salah. Dia pintar. Karena kan dia masih kecil, dia nggak bisa punya kemampuan mengungkapkan rasa itu. Mungkin dia sedih lihat ayah bundanya, kok nggak tidur seruangan, sekamar. Kok nggak kayak yang di film aku nonton ya, ayah bundanya tidur bareng, kok ayah bundaku berbeda. Kan jadi pertanyaan. Mungkin masih kecil hanya sebatas pertanyaan yang ada di kepala dia. Makin besar, dia kan notice something wrong.
with my parents gitu kan. Orang tuanya nggak menceritakan. Ini kesalahan yang pertama. Okay. Orang tua tuh harus ceritakan, tapi sebatas untuk anak sekedar tahu saja, sesuai usianya. Sesuai usia, jadi jangan terlalu deep juga, masih tahu. Iya. Ya kan? Sampai curhat segala macam nggak usah juga. Jelekin pasangan nggak boleh. Kenapa? Gimana pun juga buat seorang anak, ayah itu adalah orang terbaik bagi dia, ibu adalah orang terbaik bagi dia. Jadi jangan pernah di-crash figurnya anak-anak. Kayak kita punya figur yang kita suka nih. Kalau di-crash kan kita nggak terima dong. Oh enggak dong, ya kan kayak zaman aku jadi presenter bola deh. Klubnya ada yang dijelekin nggak terima kan fannya kan. Nah, fansnya nggak. Itu di sana ketika kita menceritakan kejelekan pasangan kita hanya karena supaya anak membela kita, itu kesalahan terbesar. Trust me, bakal nyesel seumur hidup. Karena figur ayah nggak boleh rusak di depan anak, figur ibu nggak boleh rusak di depan anak. Nah, yang terjadi apa? Anak akan mempunyai persepsi yang berbeda mengenai pernikahan. Oke. Bisa jadi anak nggak mau nikah. Sampai sejauh itu damage-nya. Iya dong. Makanya seberapa level rusaknya. Yang kedua, mungkin nggak anak jadi LGBT? Sangat mungkin. Oke. Ketika apa? Mungkin ayah sering mukul ibunya. Akhirnya si anak yang laki-laki benci dengan sosok diri dia laki-laki. Karena kalau saya jadi laki-laki, saya takut menyakiti ibu saya. Yang perempuan juga bisa kayak gitu, bisa. Karena apa? Dia kecewa. Kecewa yang tidak terakomodir. Bisa salah pergaulan, sangat bisa. Dan yang paling fatal adalah ketika anak tidak lagi menghargai ayah dan ibunya. Banyak gak anak yang kayak gini? Banyak. Udah deh ayah, gak usah banyak ngomong deh. Udah kayak bener aja jadi kepala keluarga. Banyak. Itu omongan yang contoh dari apa? Bertahun-tahun dia lihat. Tiba-tiba ayahnya ngomong, kamu harus jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Anaknya keluar, come on ya, selama ini emang ayah bertanggung jawab. Gitu, mama seberapa sering kamu buat sakit, misalnya kayak gitu ya. Anak mungkin gak ngomong kayak gitu, sangat mungkin. Tinggal nunggu buang waktu. Karena kan dari kecil dia melihat. Jadi rebellious. Iya. Terus misalnya dia di luar nih, lihat ayah bundanya kayak, mesra gitu ya. Ini dalam hati kan kayak gini, oh my god, you are so fake gitu kan. Karena begitu di mobil bisa jadi dia ngaduk sana gitu kan. Tidurnya udah bisa. Kan anak melihat itu semua. Ingat, anak itu melihat, mendengar, meniru. Ya, itu agak serem juga ya. Fake parents tuh serem juga ya. banget. Jadi kalau aku suka ngomong gini, iya ya, kalau kita ngedoain anak mau jadi anak soleh, soleha, kitanya nggak pernah nunjukin. Jadi anak cuma dengar campaign ya. Sementara anak itu 3M, mendengar, melihat, meniru, baru dia akan menjadi apa yang kita harapkan. Iya. Benar juga ya. Ya, karena kebanyakan orang tua ya begitu ya. Maksudnya demi sosial media, mereka mau terlihat baik gitu, mesra dengan anak-anaknya, anak-anaknya dipaksa untuk foto hanya untuk likes gitu dan views. Padahal likes dan views kita bisa beli 35.000, dapat berapa likes gitu. So it's cheap lah kalau bisa di-create ya. Iya. Terus tadi ngomong dampak ya. Dampaknya apa lagi selain anak itu jadi kayak rebellious dan segala macam. Untuk yang negatif nanti ada dampak positifnya dong pasti kan? Iya, jadi gitu tadi. Jadi dia tuh nggak trust dengan lembaga pernikahan, itu yang paling bahaya loh. Ya, sekarang menyadari nggak? Sekarang generasi sekarang banyak banget yang mau menikah tuh nanti aja. Iya kan? Jadi itu dampaknya, mungkin dia melihat apa yang terjadi sama keluarganya gitu. Yang kedua tadi, dia hilang respect sama orang tuanya. Kemudian dia mungkin bisa jadi walaupun nggak banyak ya, tapi yang fatal itu dia memilih untuk suka terhadap sesama jenis. Itu bisa jadi karena kekecewaan yang begitu dalam. Kekecewaan yang begitu, atau yang mungkin gini, mungkin dia nggak jadi yang aneh-aneh, tapi dia pergi dari rumah. Tahu nggak kapan biasanya? Ketika dia mulai kuliah, dia tuh nyari maunya kuliah atau SMA yang dia bisa jauh dari orang tuanya. Banyak orang tua kayak gitu, banyak anak kayak gitu, banyak. Aduh, aku mau boarding aja deh, atau enggak aku kuliah di luar negeri aja deh, kuliah di luar negeri, terus aku kerja di luar negeri aja deh, terus nggak pulang-pulang. Banyak nggak orang tua yang orang tuanya meninggal, anaknya dari luar negeri hanya cuma bilang ikut bela sungkawa dan dia nggak datang. Pertanyaannya, apakah anaknya adalah anak yang tidak berbakti? Belum tentu. Kalau saya suka bilangnya, waktu itu pola asuhnya seperti apa. Kalau anak dibesarkan dengan kasih sayang, kehangatan, dan sentuhan bonding yang maksimal,
maka anak mau dia di luar negeri jadi apapun dia ingat pulang. Jadi kalau ada anak orang tuanya sakit dan dia nggak mau pulang dengan alasan sibuk, perlu dipertanyakan bonding waktu zaman dulunya gimana. Aku suka dengar cerita-cerita ya, ada orang tua ditaruh oleh anaknya di Jopo. Ya banyak ya. Orang pasti begitu melihat itu yang disalahkan siapa? Anaknya. Dibilang anaknya nggak berbakti lah, apa segala macam. Terlepas dari dilakukan anaknya ekstrim, tapi aku suka kembaliin gini. Dulunya mereka bagaimana pola asuh orang tuanya? Karena anak itu bagaimana orang tua mendidik. Ada aksi ada reaksi pasti. Makanya sekarang aku suka gini, aku simple gini Mas kalau ngomong. Simple aja. Kita nih orang tua kalau grafik Mas kan lagi gini, menuju turun. Iya dong. Ya. Anak lagi gimana? Lagi gini-gininya kan? Nah, bayangin ketika anak lagi gini-gininya, lagi mau naik, kita mendidiknya gak benar, pada saat kita turun dia mengharapkan baik kepada kita, kalau didikan kita salah, gak akan dia baik sama kita. Kan dia meniru. Aduh, zaman aku sakit, mama juga gak ada, pergi-pergian terus, mama yang sakit, yaudah nih ada suster kan? Kan hanya mengembalikan, cuma bedanya kita yang di masa tua kayak gitu. Jadi aku kadang-kadang suka kayak gitu, masa tuamu mau kayak apa gitu, masa tuamu mau nyari duit terus, mau sampai kapan? Come on, bonding sama anak, just weekend masa nggak bisa gitu. That hurts nih, very hurts. Sangat. Ada orang bilangnya apa? Terus gue hobinya kapan dong Tan, gini. Oke, nanti kalau lo sakit, hobi lo bisa nolongin lo nggak? Pasti pada titik at the moment lo berharap anak-anak lo tuh datang. Pertanyaannya, akankah mereka datang di momen itu kalau lo nggak bonding dari sekarang? Jadi jangan lihat gini, anak gue masih kecil. Kadang-kadang kesalahan kita adalah kita menganggap anak tuh kepemilikan kita, jadi kita bisa semena-mena. Itu salah. Padahal anak adalah legasinya kita. That's good. Kan? Itu legasi kita. Karena banyak orang ngerasa ini kalau weekend tuh malas maunya ke mall hanya sebagai penggugur kewajiban. Padahal dia di situ juga maunya me time lah, apalah gitu. Jadi ya agak sulit juga ya kalau gitu ya. Makanya aku suka bilang gini. Aku kalau di seminar parenting tuh aku suka ngomong gini. Mungkin sekarang kita yang lagi di on top ya, lagi di sini. Berapa lama sih? Aku mau tanya berapa lama? Setelah itu masa pensiun, suka tidak suka, PNS atau bukan PNS akan hadir. Iya dong. Anak kita lah yang akan ada di puncak. Pada saat anak kita di puncak, apakah dia ingat kita? Belum tentu. Kalau dari sekarang ketika saat kita di puncak, kita nggak ingat menggandeng dia. Masa tua itu pasti mau suntik botox kayak apa, olahraga kayak apa. Masa tua itu pasti. Kamu nggak bisa menahan roda perputaran itu. Roda itu ada pasti. Nah, kenapa aku ngomong kayak gini? Karena mungkin ini ada didikan dari almarhum mama papa aku ya. Jadi didikan orang tua aku adalah sama anak-anak tuh harus deket, sama anak-anak harus deket. Anyway, aku tuh 9 bersaudara loh. 9? Yes. Oke. Gue 9 bersaudara. Mama papaku udah gak ada. Lo bungsu? Bungsu gue. Jadi pas mamaku meninggal, aku tuh kuliah. Mamaku meninggal. Ya, jadi aku pas aku nikah 3 bulan, mamaku meninggal. Ya. Nah, jadi sekarang kita bersembilan nih guyup banget. Padahal orang tua kita udah gak ada. Kita masih ngumpul di rumah orang tua, kita masih saling bantu. Adik dan kakak kami bersembilan. Sampai aku mikir gini, apa ya yang orang tua aku terapin ya ke kita bersembilan? Kok bisa saling bantunya tuh luar biasa. Jadi kalau misalnya Dorita ini sakit, kita tuh semua turun. Ada ini semua turun. Aku jadi ingat ya, dulu papa aku tuh suka ngomong gini. Ini sebenarnya mungkin ini pola asuh zaman dulu yang menurut aku tak lekang oleh zaman dan harus aku jalanin gitu. Papa aku tuh suka bilang, buat anak-anak tuh harus guyup tuh kita harus ada makan di meja makan. Simple ya. Makan di meja makan. Harus ada. Jadi aku baru ingat kenapa papa aku kalau setiap hari Minggu nelponin semua anak-anaknya untuk pulang sebelum sholat maghrib harus nyampe rumah. Habis sholat maghrib jamaah, makan malam bersama itu wajib hari Minggu.
hanya satu kali kan berarti kan? Iya. Dan itu tuh kita kayak berat gitu kan, zaman-zaman kita lagi ngomong. Iya, Aduh males banget gitu. Tapi ternyata tanpa disadarin, papa aku tuh lagi ngebentuk apa? Bonding antara kita semuanya. Dan sekarang begitu aku pelajarin ilmu psikologi, ilmu coaching, ternyata bonding time terbaik adalah di meja makan. Without gadget ya. Iya. Kenapa kita lagi makan relax? Karena kan kita lagi makan kan taste-nya lagi enak. Hormon-hormonnya juga ada hormon-hormon yang kita nggak stres. Maka di situ lagi makan kita ngobrol. Tadi gimana kamu ini? Ternyata itu adalah pelekatan terbaik. Seminggu sekali aja. Nah, ya. Kalau bokap gue tuh juga begitu. Pokoknya lo boleh pergi jalan kemana, pokoknya sebelum maghrib, lo udah di rumah, ya kan? Makan sama ya. Jadi sampai gue nikah sekarang, itu masih kalau maghrib tuh, aduh, belum sampai rumah masih ada nggak enaknya. Iya, ada rasa nggak enaknya. Itu Gitu. pola asuh tuh diturunkan. Makanya kenapa kita harus memotong pola asuh yang salah. Misalnya namanya orang tua kita pasti ada kekurangan ya. Oh dulu tuh gue dipaksa gini, gak nyaman dan gak efektif, maka kita jangan nurunin pola asuh itu ke anak. Oke. Ya misalnya gini, dulu kan gue pernah ya, jadi ada satu klien aku gitu, kenapa dia suka mukul anaknya, jadi dia ke aku tuh pengen tahu caranya supaya dia gak mukul anaknya. Terus aku tanya, dulu kamu dipukul gak sama orang tua kamu? Iya. Jadi message yang salah itu gini, kalau saya gak suka, saya boleh mukul, karena ayah saya pun kalau mama saya buat salah dipukul. Jadi mindset nih si anak, message-nya adalah kalau ada orang salah, saya boleh mukul dia. Kalau istri saya salah, saya pukul dia. Kalau anak saya salah, saya pukul dia. Karena saya juga melihat ayah saya kayak gitu, menurun kan. Nah, kalau ini dia lakukan ke anak dia, maka no wonder ketika nanti anaknya akan memukul istrinya lagi. Kalau anaknya teruskan lagi, maka entah cucunya akan memukul istrinya. Jadi seperti itu. Nah, untuk kita save generasi di bawah kita lah yang membentuk pola asuh itu. Ya, mungkin karena kalau orang tua kita kan generasi baby boomers ya kalau saya. Salah dikit cepret. Iya, dikit cepret. Nah kan kalau kita nih kan di bawahnya nih justru menghindar itu gitu. Padahal kalau mukul anak atau ngasih sentilan atau cubitan itu perlu nggak sebenarnya? Gini, itu menjadikan last option banget, dengan syarat tidak boleh berbekas dan tidak boleh menyakiti. Iya, nggak keras-keras gitu kan. Jadi gini, kadang-kadang nih, aku juga suka gini misalnya, bukan memukul ya, kayak misalnya sholat, sekali masih diam, 2 kali masih diam, 3 kali, aku suka kayak jewer, tapi jewer bicara, ayo nggak ke kamar mandi gitu. Jadi bukan jewer yang sampai jadi biru merah, enggak gitu, nggak kayak gitu, tapi lebih ke arah jadi last option terakhir, dan nggak perlu dengan jewernya harus jewer sampai keras melintir, enggak. Enggak, sampai nangis jerit gitu. Iya. Itu yang ada pengen anak yang mengikuti keinginan kita menjadi trauma ya. Iya, trauma kan lebih banyak ya. Jadi aku tuh kayak misalnya gini, saya udah diem, hey, udah salat belum? Udah salat. Setelah aku bilang udah salat belum? Nah sebelum aku melakukan ini, biasanya aku teriak dulu, teh, udah jam berapa teh? Ya bentar mah, anak kayak gitu kan. Terus dia tuh masih diem aja nih, teh, ntar akhir loh. Ya. Akhirnya aku sampai, ayo, udah jam berapa? Kan ini sebenarnya sentuhan kan? Tapi anak, kalau kita udah begini aja, dia udah tahu itu warning terakhir, gerak. Jadi nggak perlu, belum berapa, ngapain? Kan bukan itu kan, the point pendidikan itu adalah bukan membuat anak jadi takut. Kalau anak jadi takut, anak akan melakukan itu kalau ada kita. Kalau kita nggak ada, anak nggak akan melakukan. Tapi pendidikan itu adalah bagaimana anak paham dia harus melakukan itu karena untuk dia, apapun itu, makan, mandi. Jadi kalau mandi bukan karena ada bunda ayo mandi gitu. Memang mandi itu kebutuhan kamu. Nah itu kesadaran kan yang harus ditumbuhin. Iya. Ada nggak sih dampak positif dari sebuah perceraian untuk anak? Misalnya di tengah-tengah dia, kan kita nggak tahu ya, di tengah-tengah dia bisa belajar atau apa segala macam. Ini terlepas dari perceraiannya ya, terlepas dari perceraiannya gitu. Walaupun perceraian itu sesuatu yang kalau bisa hindari gitu ya. Tapi kalau memang terjadi, ada nggak dampak positifnya? Ada dong. Kalau anak setiap hari itu harus menyaksikan orang tuanya berantem, teriak-teriak, salah-salahan, atau mungkin nggak berantem tapi orang tuanya diem-dieman, nggak ngomong, di meja makan juga nggak saling tegur sapa. Apakah itu sehat buat anak? Tidak.
Kalau memang itu semua cara sudah dijalankan dan harus terjadi perceraian, dan ketika pada setelah terjadi perceraian justru komunikasi orang tuanya menjadi lebih baik, itu akan lebih baik buat anaknya. Oke, ya. Tapi PR kedua bagi orang tuanya apa? Orang tua tidak boleh menjelekkan mantan pasangan di depan anak. Itu nggak boleh, itu pantangan, nggak boleh. Oke. Seberapapun kecewanya dia sama pasangan nggak boleh. Kenapa? Karena bagi anak orang tuanya adalah hero. First love-nya mereka. Ya, baik ibu maupun ayah, nggak boleh. Ya. Jadi yang kedua, pastikan bahwa mereka merasa kasih sayang nggak putus, masih tetap kompak. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ajak ngobrol anak. Kenapa ayah dan bunda bercerai itu harus? Biar anak nggak punya konsep yang salah tentang pernikahan. Nah, ayah bunda gagal. Wajar nggak orang tua ngomong gagal? Wajar, orang tua juga manusia kan. Tetapi belajar dari bunda ya, biar nanti kamu kalau udah punya rumah tangga jangan melakukan kesalahan yang pernah bunda lakuin atau ayah pernah lakukan. Sambil kita doakan. Kenapa? Karena itu memberikan afirmasi ke dia bahwa rumah tangga kamu belum tentu kayak rumah tangga ayah bunda yang harus pisah. Jadi apakah anak jadi bahagia? Iya, kuncinya komunikasi soalnya. Kapan waktu terbaik kalau ngomong pisah? Kita kan nggak pernah ada waktu terbaik. Iya, karena kita kan karena pas pengen ngomong tuh kan, aduh, ntar dulu deh, apa ya gitu kan, aduh, ntar dulu, akhirnya tarsok, akhirnya gini, ketika kita sebagai suami istri sudah menyadari bahwa rumah tangga ini udah nggak bisa diselamatin. Oke. Ada titik itu dong, ya. Ketika sudah mau mengajukan gugatan, maka itu harus ngomong kepada anak-anak. Oke. At any age? Enggak dong? Iya. At any age Iya. gitu. Asal anak udah bisa komunikasi ya. Oh ya, oke. Misalnya umur 2 tahun, perlu nggak diceritain? Ntar dulu, dia komunikasi lancar nggak? Kalau belum, nanti dulu. Tapi udah mulai kasih clue. Kayak misalnya pakai dongeng. Oke. Ini ada burung ya, ceritanya kita pakai dongeng. Burung ini, dia ayah bundanya. Ini ada anak-anaknya. Tapi ayahnya harus pergi nih ke sarang yang lain. Tapi ayahnya masih sayang sama anaknya, masih ngasih makanan, cacing dikasih nanti. Tapi ayahnya pulangnya ke sarang yang ini. Sebenarnya itu kan konsep penerimaan bahwa orang tuanya akan berpisah. Tapi pakai dongeng dulu. Nanti ketika anak bertanya, mungkin gede, 3 tahun, kenapa? Iya kan ayah kayak yang burung itu loh, burung yang jantan. Ayah tinggalnya. Jadi apakah usia anak-anak harus dikasih tahu? Iya, karena kalau nggak anak bertanya. Yang bahaya kalau anak bertanya nggak dijelaskan sama orang tuanya, nanti anak akan googling dan cari sendiri. Itu akan lebih bahaya. Tanya ke teman ayahnya, tanya ke tantenya, tanya ke omnya. Kalau berita yang nyampe ke anaknya berita benar, kalau berita yang salah atau berita yang udah dibumbuin, ini gara-gara dia nih, gitu kan gitu. Iya lah, kamu cerai, apa kamu gini? Iya, repot. Karena kan kita nggak tahu nih kanan kiri. Mendingan kita yang ceritain dalam kondisi menceritakannya netral. Kenapa? Karena jangan sampai keegoisan kita yang ingin kita merasa benar, pasangan salah, itu membuat anak kehilangan figur ayah atau bundanya, dan itu akan jauh lebih PR. Oke. Nah, ciri-ciri anak bermasalah? Ciri-ciri anak bermasalah. Gimana nih zaman kita? Oke. Anak-anak bermasalah itu biasanya yang pertama ya, mungkin nggak langsung kelihatan ya, tapi kelihatan dia malas untuk komunikasi sama orang tuanya. Harus dibedakan tapi sama anak pendiam ya. Anak pendiam bukan berarti malas komunikasi sama orang tuanya, enggak ya. Ini dia malas. Terus dia lebih senang berada di luar rumah bersama lingkungannya dibandingkan sama keluarganya. Walaupun belum tentu bermasalah tanda kutip ya, tapi artinya kenapa nih anak gue kok nggak mau ya di rumah ya, kok nggak betah ya di rumah ya, ada apa yang nggak betah. Orang tua kan harus sensitif di area itu. Kemudian lebih terlihat lagi adalah kalau udah salah pergaulan nggak bisa dihilangin. Nah itu udah yang level lanjutnya tuh. Karena narkoba udah pasti itu makin jadi ya. Atau ya itu tadi dia memilih untuk gerakannya adalah melawan orang tua, berani untuk konfront orang tua. Anak itu kalau misalnya berani konfront orang tua ya, berarti sebenarnya ada kekecewaan terhadap orang tua, tapi anaknya tuh bingung ngomongnya gimana. Anak nakal misalnya di sekolah ya, sering bolos, buat masalah terus. Orang tuanya dipanggil sama pihak sekolah, terus orang tuanya menyalahkan anaknya.
jangan nyalain anaknya dulu, walaupun dia salah. Tapi apa yang membuat anak selalu mencari perhatian dengan sebuah keributan, itu ada sesuatu yang dicari. Oke. Jadi aku dulu pernah punya klien anak SMA. Nih anak dulu waktu kecilnya pintar, nurut, juara, pokoknya ya anak-anak yang diharapkan orang tua gitu ya. Pas SMA-nya kok jadi troublemaker, bolos lah, berantem lah apa. Ternyata anaknya ngomong apa, dan ini aku rekam, aku suruh orang tuanya dengar. Anaknya ngomong apa? Kalau aku jadi juara, bunda aku nggak pernah datang ke sekolah, ngambil rapot aja mbak atau kakak aku. Tapi kalau aku nakal, kan orang tua aku yang datang. Sedih. Itu aku record, aku suruh orangnya dengar. Ya. Jadi anak itu kadang mencari perhatian tuh dengan dia nakal, biar orang tuanya, hai ayah bunda, hello aku di sini. Karena dia mencapai perhatian dengan prestasi, orang tuanya kayak biasa aja, emang selamat ya nak, tapi bunda nggak bisa ngambil rapotnya nih, bunda ada di sini. Nah selamat ya, aduh ayah maaf nggak bisa ini, kita makan aja. Jadi anak menikmati prosesnya, tapi once anaknya buat kenakalan, orang tuanya datang. Itu tamparan besar buat orang tua. Orang tuanya nangis waktu denger rekaman anaknya. Jadi aku kan orang tuanya bilang, Mbak Intan tolong dong nih, anak saya jadi nakal, gitu kan orang tua. Tolong kasih tahu dia gini. Aku sih nggak ngomong, cuma ngomong terus anak kamu udah, aku cuma manggil orang tuanya, mau dengerin nggak hasil aku ngobrol sama anaknya kemarin, aku putar recordingnya, udah nangis. Aku bilang ini anak masih bisa selamatin, asal kalian berdua mau merubah pola asuh, kalau enggak terlambat. Tuntutan lebih dari ambisi orang tua tuh ya. Anak harus les ini, itu very painful ke anak ya, Pak. Kasihan. Saya ngelihat ada teman saya yang, kamu harus sekolahnya di sini ya. Padahal anak itu nggak ada passion ke sana gitu. Itu gimana cara membinanya, memperbaikinya lah. Kita orang tua berambisi boleh, tapi ambisius jangan. Karena itu yang membunuh. Nah, kadang-kadang aku suka ngomong gini, ya anak aku tuh les ini, abis les ini lanjut les ini, pulang makan sampai malam ya. Terus besoknya lanjut lagi semua. Kasian banget. Luar biasa. Kasian banget. Tapi lomba diikutin bagus nggak bagus, di kompetisi harus tungguin buat anak-anak kita. Tapi akan jadi masalah ketika tolak ukurnya anak, happy nggak dia? Jangan-jangan dia nangis terus. Disuruh les, aku nggak mau, aku capek ya. Kita harus lihat happy nggak anak kita, enjoy nggak anak kita. Jadi seni pola asuh itu tuh dua, menggabungkan antara lemah lembut dan ketegasan. Kalau kita lihat anak kita memang udah titik capek, emang mungkin dia capek, kasih waktu rehat sebentar. Karena kadang-kadang kalau aku lihat kayak anak gue tuh harus jadi ini, gini, kamu tuh ya anak harus begini. Kadang-kadang aku suka ngomong gini, hey, ini mau anak kamu atau jangan-jangan kamu dulu punya cita-cita mau jadi itu tapi tidak terlaksana, anakmu yang disuruh mewujudkan cita-cita kamu, itu yang nggak boleh. Kalau pas kebetulan sama, klop lah, kalau enggak kan anaknya tersiksa. Iya kan? Jadi kita orang tua tuh harus lihat potensi anak kita tuh di mana, dia maunya apa, bagaimana saya mengembangkan, mengarahkan boleh nggak boleh. Nah, kenapa kamu nggak jadi ini aja nak? Dulu bunda tuh pengen banget tuh jadi dokter, tapi nggak jadi, misalnya gitu. Coba deh kamu. Kalau anaknya passionnya ada, sok silakan lanjutkan. Tapi kalau anaknya bilang nggak mau, mas, saya maunya jadinya ini, ya sudah jangan dilawan. Karena apa? Kita arahkan, karena kan masa depan anak akan menjalankan. Sekarang kita lihat aja deh seberapa banyak sih teman-teman kita, mas, yang kuliahnya apa, kerjanya apa. Kalau ditanya kenapa lo dulu kuliah ngambil itu, biasa lah nyokap gue dulu nyuruh, ya kan? Bayangin anak kita membuang waktu 4 tahun, maybe 5 tahun kalau kuliahnya agak lama, ya kan? Terus kemudian dia kerjanya juga nggak di area itu karena bukan passion dia. Nah ini yang harus hati-hati, ambisiusmu para ayah dan bunda itu bisa membunuh anakmu. Dan itu bahaya, karena yang kamu pertaruhkan adalah masa depannya anak. Kan tadi aku bilang, pokoknya mindset kita adalah gini, kita ini akan menjadi masa lalu. Karena kita kan
grafiknya turun. Tapi anak lagi meraih masa depan. Masa iya kita yang menjadi masa lalu, kita yang ngacak-ngacak masa depan anak kita? Jadi bukannya nggak boleh mengarahkan, tentu orang tua ingin yang terbaik. Mengarahkan sangat boleh. Tapi memaksakan itu yang nggak boleh. Khawatirnya kata maksa apa? Ketika anak punya daya melawan, dia melawan. Iya kan? Paksa terus gini. Akhirnya begitu punya kesempatan, wah saya bisa nih kuliah di luar negeri, kabur dia. Kabur, nggak pulang. Iya. Karena apa? Capek dimonitor orang tuanya. Iya kan? Nah itu yang kita takutin adalah bukan sekarangnya, tapi nanti. Dan sekarang tuh kayak ini ya, ini sosial media juga kali ya. Setiap anak punya prestasi tuh jadi kebanggaan orang tuanya. Kebanggaannya nih jangan kebanggaan buat posting doang nih gitu. Anaknya pada saat menjadi itu happy nggak, enjoy nggak? Iya. Konten itu emang bahaya sih. Konten itu bahaya memang. Demi likes dan yang lain. Demi likes. Padahal likes cuma 35.000, 50.000 kita bisa beli. Gitu. Emang bahaya ya. Maksudnya banyak orang hidup dari ekspektasi sebenarnya nih ya. Dan yang paling bahaya adalah hidupnya dari ekspektasi orang lain. Iya. Dan bahayanya lagi apa? Nih era sosial media ya. Wah gila anaknya Mas Agus sekarang ini nih. Wah ya anak kita. Loh kesuksesan anaknya orang lain, anak kita yang ditimpa. Lihat Mas Agus, makanya kamu tuh harus bisa. Anak kita nggak ngerti apa-apa. Dia aku gitu. Tapi banyak yang terjadi kayak gitu. Banyak Mas. Makanya aku suka bilang kurang-kurangnya lihat sosial media mah cuma buat have fun aja. Jadi ini pelajaran buat kita ya. Kadang-kadang kayak aku nih, kayak misalnya sekarang nih anak aku alhamdulillah diterima di PTN ya. Kenapa aku nggak posting? Karena mungkin siapa tahu di teman-teman aku ada yang berjuang masuk PTN dan dia nggak masuk. Sampai sejauh itu lo memikirnya. Aku mikir kayak gitu. Oke. Tapi mungkin nggak aku posting. One day maybe aku posting, tapi bukan untuk kayak anak aku gini-gini memamerkan segala ya. Tapi mungkin lebih ke arah ketika kita ingin anak kita punya apa, kepengen apa, kita orang tua mensupport. Karena aku terus terang bukan nggak kepengen, siapa sih orang tua yang nggak kepengennya anaknya di fakultas negeri ternama gitu ya. Tapi aku selalu ngajak ngobrol anakku gini, yakin aku di situ itu tandingnya susah loh, tarungnya susah loh. Jadi aku kalau ngomong pahit dulu. Jadi biar anak aku tahu gitu realitanya tuh lu nggak gampang mau di sana gitu kan. Jadi ketika anak aku bilang oke bun aku mau tarung, ya udah aku fasilitasin, tapi bener nggak dia di situ gitu. Kan sekarang masih banyak teman-temannya dia yang masih mencari yang belum dapat. Bayangkan tiba-tiba aku euforia kan kayaknya kok aku nggak empati banget. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa juga sih teman-teman yang posting juga nggak masalah. Tapi kalau aku sampai sejauh itu loh kalau posting. Makanya kadang-kadang anak juga mikir kok saya masukin malah nggak diposting bun. Karena sekarang waduh serba salah juga kita mau gitu. Untungnya kalau anak aku enggak ya, cuman kadang gini. Tapi banyak yang begitu kan, yang anak. Tapi ya kadang-kadang kalau yang nanya adiknya malah, bun kok aku nggak diposting nanti ya. Kalau udah officially dong. Kalau udah pakai jaketnya, bolehlah kita mau ucapkan apa. It's okay. Gini. Kita bisa lihat kok mas orang yang posting untuk pamer sama yang memang dia untuk share. Yes. Lihatnya dari mana? Captionnya dan angle fotonya. Caption yang mengedukasi. Jadi kadang-kadang gini, teman aku ada kok mas yang suka posting apapun pencapaian dia. Tapi karena dia angle fotonya baik dan captionnya positif, buat aku dia nggak pamer. Energinya positif. Energi positif. Jadi ketika aku lihat pencapaian dia, wah keren orangnya. Suatu saat menurut aku kayak dia ya. Karena caption. Karena sisi angle. Tapi ada orang yang memang pengen show off dan pengen menunjukkan diri dia. Lihatnya dari mana? Dari angle dan caption. Itu pasti masa gue sudah bisa lihat. Iya kan? Jadi ketika lihat boleh nggak Tan caption pencapaian di posting? Boleh banget. It's your social media. Terserah. Tapi hati-hati dengan caption yang kita buat karena itu menjadikan maknanya ambigu buat follower kita. Kita ngomong ketidakjujuran dalam satu rumah tangga nih. Entah itu selingkuh, itu kan mengkhianati segalanya ya. Yang anaknya berbohong sedikit, kamu udah makan? Udah gitu atau apa, itu gimana ya mengatasi hal itu?
Sulit ya pertanyaannya. Kalau kita lihat kenapa anak berbohong ya? Sebenarnya kita kalau baliknya kita berbohong, kenapa sih? Pasti menyelamatkan diri dari situasi tertentu kan? Yes. Maka berbohong. Pertanyaannya adalah ketika anak melakukan suatu kesalahan atau tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi orang tua, respon orang tua kayak gimana? Kalau respon orang tua marah, kecewa, sedih, dan sesuatu yang menimbulkan rasa bersalah makin besar kepada si anak, maka kemungkinan anak untuk berbohong tinggi. Oke. Karena dia takut dimarahin. Takut dimarahin, atau dia berusaha menyelamatkan diri dia dari posisi di terdesak, ya kan? Karena berbohong itu kan salah satu mekanisme diri untuk selamat dari kondisi-kondisi yang buat dia nggak nyaman. Oke. Ya kan? Nah, artinya kalau anak berbohong, nah bila dirapuh sama orang tuanya ada yang crash lagi nih gitu. Sampai anak memilih untuk berbohong. Nah, ini yang harus jadi pemikiran gitu. Orang tua, saya harus gimana ya gitu. Dan saya misalnya kita melakukan kesalahan. Kecewa pasti dong. Pasti kecewa gitu. Tapi bedakan antara kita mendidik sama kita marahin sampai kita puas. Kadang-kadang kita tuh orang tua marahin puas dulu, ya nggak? Yang penting puas nih maki-maki anak. Lupa impact maki-maki itu membuat anak jadi nggak mau jujur, jadi anak itu seberapapun fatal kesan anak kita pasti marah, kita pasti kecewa. Tapi anak harus belajar dari kesalahan yang dia buat. Bukan akhirnya anak karena diomelin, gak dikasih problem solvingnya, gak dikasih pembelajaran, akhirnya anak besoknya mendingan gue gak jujur. Intinya di situ ya, belajar dari kesalahan yang dia buat ya. Karena pasti semua orang punya kesalahan itu pasti. Nah, karena kalau enggak nanti dia timbul akhirnya lebih baik berbohong. Nah, ini buat anak ya. Nah, buat pasangan gimana? Apa tadi konotasinya Mas Agus bilang selingkuh. Karena itu mengkhianati komitmen ya. Mengkhianati komitmen, pernikahan, banyak yang dikhianati. Dan sekarang tuh kayak mempunyai jadi pebinor atau pelakor itu menjadi satu lifestyle tersendiri malahan. Ya, bukan jadi lifestyle ya. Lebih tepatnya karena banyak yang melakukan jadi terbiasa. Nah, ini yang serem sih Mas. Ini yang serem. Kita tuh punya pergeseran gini. Yang dulu dianggap tabu, sekarang nggak tabu. Iya. Ya nggak? Setuju dulu di situ? Setuju. Jadi ketika kita berbicara norma, adab, ini udah bergesernya jauh. Padahal benar atau salah itu nggak pernah bergeser. Ya, setuju saya itu. Setuju ya? Ya. Karena banyaknya yang melakukan perselingkuhan, jadi ketika dari satu lingkungan ada yang berselingkuh atau di lingkungan terdekat saya yang berselingkuh, itu hal yang biasa, asal jangan terjadi sama gue. Iya. Iya. Sahabat kita selingkuh, kita tahu. Tapi karena lihat dia happy, udahlah dia happy ini. Ya enggak? Karena pembiaran, akhirnya orang-orang yang berselingkuh merasa lingkungan gue pun nggak apa-apa. Iya. Nah, itu yang tadi gue katakan, bukannya berarti akhirnya jadi suatu kebiasaan, bukan, tapi karena banyak yang melakukan hal yang salah pun menjadi benar. Kenapa? Karena yang melakukan rame-rame. Iya. Padahal koridor benar salah itu tidak berubah dari zaman dahulu kala sampai sekarang itu. Nah, masalahnya sekarang kalau ini nggak dibenerin, generasi ke bawah kita mau kayak apa? Sekarang udah mulai ya. Mungkin Mas pernah baca nggak generasi apa? Teman yang penting asik. Iya. Itu kan lagi rame ya. Jadi usia-usia anak-anak produktif, kuliah, SMA gitu, mereka berteman dengan benefit. FWB. Yes. Friends with benefit, ya. Selama saya suka, kamu suka, oke, tapi jangan ada komitmen. Men, kalau si perempuannya mau mikir, yang dirugiin tuh elu. Iya. Ya nggak? Iya. Lakinya rugi nggak? Rugi juga kalau yang lo hamilin cewek nggak bener, mau nggak mau kan dia ibu dari anak lo dan itu seumur hidup. Logika, tapi anak sekarang nggak berpikir ke sana. Karena apa? Ini karena aturan yang salah dari orang tuanya, generasi orang tuanya nggak diberesin, maka generasi kesananya kebayang kayak apa? Jadi ketika ada, di mana ada perselingkuhan, kok kayaknya semua orang melakukan, atau berarti kita berbicara kepercayaan seseorang itu dikhianati, ya memang udah pasti. Nah, itu impactnya apa? Impactnya rumah tangga itu jadi nggak baik. Biasanya mereka berdalih begini nih,
selama gua nggak nyakitin orang, ya kan gitu kan, selama gua nggak korupsi, nggak bikin ini orang, ya apa urusannya? Padahal kalau ditilik adalah justru dia menyakiti yang lebih besar dari orang. Dia sudah mempermainkan komitmennya dengan Allah Ta'ala. Betul. Dan emang pasangannya bukan orang ya. Gitu. Anak-anaknya bukan orang ya. Orang tuanya, mertuanya itu yang tersakiti banyak banget. Yeah. Tapi kadang ini. Jadi kalau kita bicara hawa nafsu ya, mas kita berbicara, aku nggak baca, nggak ngomong dari koridor agama ya, karena itu bukan core aku. Tapi kalau kita bicara dari hawa nafsu, manusia itu kan pengennya memang sesuatu yang happy shortcut. Yes. Jarang yang berpikir impact dari itu. Karena rasa kepengen nikmatnya tuh tinggi, dan manusia itu kalau ada adrenalin rush tuh tertantang makin terchallenge. Iya benar. Iya karena kita tuh secara instingnya kita tuh pemburu. Makanya nggak salah lagu Nemo ya Agus. Oh iya. Pelaut itu kan dia berburu harta, berburu ikan di laut segala macam. Walaupun itu cuma lagu, tapi sebenarnya itu tersiratnya apa? Memang kita ini instingnya berburu buat hidup gitu kan. Adrenalinnya ada gitu. Cuma kalau sekarang mungkin instingnya bukan berburu kayak orang-orang di masa sejarah waktu itu ya. Tapi tapi si naluri berburu ini kan ada. Makanya kenapa suka ada orang bilang gini, kenapa ya kalau ketemu selingkuhan tuh lebih greget dibandingkan ketemu yang resmi. Padahal yang resmi itu anytime bisa digandeng kapan aja. Tapi justru ketika lo ngumpet lo merasakan adrenalin dalam waktu yang singkat itu, justru membuat kita nggak bisa mengontrol akal kita, ini benar apa salah. Makanya adrenalin rushnya. Makanya orang banyak lupa diri ya. Apalagi kalau dia jatuh cinta ya. Aduh. Itu udah susah banget dikasih tahu tuh. Itu gini, kalau selingkuh aja udah ngaco ya. Tapi kalau udah selingkuhnya deep pakai hati, wah itu lebih susah lagi. Karena udah bener-bener gelap, dia udah nggak bisa ngelihat ini bener atau ini salah, udah nggak kelihatan dan udah nggak peduli. Serem ya. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya. Sekarang kita ngomongin anak ABG nih, ya kan, anak ABG sekarang nih. Gimana sih ya? Kan itu kita kadang suka berpikir walaupun dia udah ABG dan segala macam, mereka tuh tetap anak kecil kita gitu. Iya bener. Rasa anak kecil terus. Rasa anak tuh kecil terus gitu. Gimana ya cara ngobrolnya ke mereka kan? Apalagi kalau misalnya yang pisah kan cuma ketemunya seminggu sekali, terus itu pasti ada kesulitan di situ. Gimana ya cara ngobrol sama mereka biar mereka tetap enjoy segala macam. Aku pernah baca satu buku ya. Ini bagus banget sih menurut aku sih. Ketika kita ngobrol sama anak kita tentang tujuan hidup, makna hidup ya, dengan cara ngobrol, dengan cara sharing apa yang sudah kita jalani hidup, cerita gitu ya. Ternyata itu bisa membantu anak berpikir dan membentuk karakter dia. Contoh gini, kita sharing tentang kehidupan kita dan mungkin kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya, tapi sharing ya, bukan menceritakan kejelekan kita kan, itu juga nggak boleh ya. Tapi dia dulu tuh misalnya Bunda pernah tuh lagi sekolah misalnya iseng ngebully di kelas dia dulu misalnya gitu ya. Kesalahan kita aku sebenarnya tuh Bunda nggak boleh kayak gitu loh. Kamu bisa bayangin nggak? Nah, timbulkan rasa empati. Mungkin pada saat kita bercerita anak cuman seolah kayak ngedengerin dongeng. Tapi ketika kita berbicara dengan hal-hal yang seperti tadi ya itu ya, ada maknanya. Sebenarnya anak berpikir. Oke. Diamnya anak-anak itu bukan berarti dia nggak nanggepin kita, beda. Kita kan kadang-kadang orang tua kan kita harus mengetahui ya, kita generasinya beda ya. Iya. Ini tuh kalau ngobrol tuh ada respon. Ada respon, ya, iya benar. Bagi mereka beda, kadang mereka cuma kayak bacu gitu ya, gini gitu kan. Kita kan kayak dicuekin ya, tapi sebenarnya mereka merekam. Storytelling. Storytelling lah yang kita lakukan. Gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana dengan waktu kita yang nggak selalu ketemu mereka tiap hari, nggak apa-apa kan, aku bilang bukan kuantitas, kualitas.
Asal jangan pertama begitu ketemu langsung nasihat, gimana kamu mau sekolah, tuh kan ayah juga bilang apa, bunda bilang apa. Akhirnya pertemuan dengan kita tidak dirindukan sama dia, karena tahu ketemu ayah atau ketemu bunda isinya nasihat doang. Nah, anak sekarang tuh anti dengan nasihat, tapi nasihat kita bisa bungkus menjadi sebuah cerita, justru dia nggak merasa dinasihati. Ya, itu PR besar ya, kita harus benar-benar bisa memilih diksi yang tepat ya. Ya, setuju. Diksi yang semakin sederhana, bahasa yang kita berikan kepada anak kita dan sesuai dengan usia anak kita, maka semakin mudah dia untuk mencerna. Ya, apalagi sekarang anak-anak muda nih ada istilah FOMO ya, fear of missing out gitu. Itu kayak mereka butuh tren setiap hari, nggak mau keluar dari kan dan pengen diakuin. Iya. Makanya ketika dia nggak diajak, dia sedih, merasa nggak diakuin. Memang pengakuan lingkungan tuh tinggi. Usia secara psikologinya memang anak-anak usia remaja itu sampai dewasa awal tuh usia dia pengakuan dari lingkungan tuh penting. Pengakuan dari lingkungan penting ya. Makanya kenapa ketika dia nggak diajak sama geng lingkungannya, dia merasa tersingkir. Karena segitu pentingnya arti lingkungan buat dia gitu. Untuk ABG itu ya. Itu penting banget. Makanya kan kalau gini, kenapa ya makin dewasanya kita, makin berusianya kita, pertemanan kita semakin sedikit. Karena kita udah nggak memikirkan lingkungan itu nomor satu. Justru kita mencarinya adalah siapa orang sepemikiran. Makanya semakin dikit. Jadi wajar, bukan artinya makin tua gue makin gagal ya, bukan makin gagal, tapi memang usianya seperti itu. Nah, untuk bicara anak-anak ABG masih FOMO karena memang mereka mau diikutin. Nah, cuman ada jeleknya. Kalau lingkungan yang diikutinya jelek, iya benar. Itu jadi bencana awal bagi orang tua. Kalau lingkungannya bagus, sebenarnya FOMO bagus kalau misalnya lingkungannya positif. Ya. Tapi kalau lingkungan negatif, itu yang bahaya. Karena dia butuh pengakuan. Walaupun ada drama-drama tuh pasti kan. Pasti. Loh, kita yang orang dewasa dia butuh pengakuan, makanya kenapa sosial media rame? Iya benar. Apalagi mereka. Nah, cuma yang takutin adalah mereka menggunakan segala cara agar mereka bisa memasuki lingkungan tertentu. Misalnya dia masuk lingkungan orang-orang kaya ya. Sebenarnya mungkin orang tuanya orang tua biasa. Dia tuh bisa menuntut sama orang tuanya supaya apa diakui sama lingkungan itu. Itu atau dia bahaya. bisa ngutang sana sini untuk diakuin sama lingkungan itu. Makanya kenapa banyak emang pinjol online ya. Kalau orang bilang laginya kayak apa, makin banyak aja. Kenapa? Karena banyak orang yang punya gaya hidup yang tidak sesuai dengan standar hidupnya dia. Gitu. Kalau Citayam Fashion Week itu keren loh sebenarnya. Karena dia brand lokal kan. Iya. Brand lokal. Itu keren. Aku pernah ditanya gimana menurut lo tentang Citayam Fashion Week. Buat aku keren. As long itu positif, why not? Bilang gitu kan. Jadi jangan dilihat dengan karena dia bukan anak kota besar. Iya. Justru dia breakthrough gitu. Keren lah itu. Iya kan? Daerah-daerah elit Jakarta gak sengetop itu anak-anaknya kan. Ini dia viral Citayam Fashion Week ya. Tapi kita nggak boleh kayak, tapi kan fashion ini seleranya gini. Nggak boleh gitu. Karena kita berpikir gini, positifnya kegiatan mereka tinggal diarahkan. Benar. Ya enggak? Diarahkan sama siapa ya? Orang-orang yang berkepentingan, yang punya kuasa, termasuk orang tuanya. Orang tua tuh harus turun loh. Orang tua harus turun tangan loh gitu. Jangan sampai anaknya kebablasan. Nah itu. Jangan dijadikan komoditas politik juga. Karena mumpung nih kan, pasti ada aja tuh nanti. Nah makanya orang tua tuh harus gini. Kemarin kita pandemik ya 2 tahun ya. Nah itu pasti kan anak-anak kita terkurung daya kreativitasnya. Begitu sekarang udah mulai nggak pandemik, kan dia kayak keluar semua tuh ide-ide kreatifnya. Nah orang tua gimana support, selama positif support jangan dilepas gitu. Tapi juga jangan bablas. Kita tuh kalau sama anak tuh filosofinya kayak main layangan kan. Terbang tinggi, tapi ada seutas benang yang kalau nih anak udah kebablasan tarik. Gitu, ya. Dia nggak jatuh ke bawah. Ya. Ketika dia lagi oleng, kita yang memantapkan. Jadi tapi jangan digenggam gini dia akan mencari celah keluar. Iya. Kayaknya gampang ya. Iya, tapi susah ya. Dan itu butuh itu butuh keluarga yang hangat ya. Ya, walaupun belum tentu keluarga yang hangat
hangat itu bukan belum tentu keluarga yang utuh orang tuanya ya, bisa jadi mungkin divorce, bisa jadi mungkin salah satu orang tuanya udah ada yang meninggal, bisa jadi mungkin ayahnya atau ibunya tinggal di luar kota karena satu tugas gitu ya. Keluarga yang hangat itu kuncinya adalah komunikasi, Mas. Keluarga yang hangat itu. Selama komunikasi antara ayah, ibu, dan anak-anak itu bisa efektif, kemudian mereka bisa saling sama-sama berpegangan tangan erat, maka itu bisa menjadi keluarga yang hangat. Dan sama satu lagi, ya mungkin kita berbicara di usia udah segini ya Mas ya, tapi basic agama dalam sebuah keluarga itu penting. Kenapa? Karena anak itu melihat. Ketika kita kan hubungan kita ke atas harus udah mulai tinggi lah ya, gitu ya. Ketika kita udah makin ke atas kan kita mau melakukan kesalahan yang fatal pada zaman muda udah takut dong. Iya. Ya kan. Nah ketika kita mengurangi hal-hal yang tadi, anak kan otomatis melihat kan. Yuk ya gue sekarang ini lo, yuk gue sekarang ini. Itu membuat anak punya karakter terbaik. Jadi hangat itu dari mana? Ya kita orang tuanya harus mau berubah. Kemudian bukan hanya talking, tapi kita ada action. Maka anak merekam dan akan repetisi, mengikuti apa yang kita lakukan. Kan kita di luar dari tadi kan kita ngomongnya pernikahan dan perceraian gitu segala macam. Ini ada nih ceritanya, misalnya ada dalam suatu keluarga, keluarga ini satu tidak mampu, dia menitipkan anak ke keluarga yang lainnya. Terus di umur 1,5 atau 2 tahun, si keluarga ini merasa ini anak gue nih, gue harus ambil. Padahal ini bondingnya udah berhasil. Gitu. Jadi dia ngambil paksa. Ini kan banyak yang ribut kayak gini kan. Itu gimana ya harusnya? Nah, ini menyedihkan sih ya. Karena gini, anak itu bukan benda yang bisa dititipkan dan bisa diambil kapan aja. Anak itu ada bonding. Anak itu ada rasa sayang. Anak itu ada kelekatan. Nah ini yang orang-orang dewasa lupa. Kalau udah egonya yang muncul. Sebenarnya boleh nggak sih menitipkan anak? Ya ini tergantung bagaimana orang tuanya. Kalau memang merasa saat itu hidupnya dia belum memungkinkan, maka titipkan nggak apa-apa. Tapi perlu diingat pada saat menitipkan kan yang dititipkan bukan barang, tapi manusia, anak yang tumbuh dan kembang, tumbuh secara fisik maupun psikis. Maka dia ada kelekatan sama yang dititipkan kan. Nah ketika kita datang berapa tahun kemudian dan bermaksud mengambil anak kita karena hidup kita sudah jauh lebih baik, tentu mengambilnya pun dengan penuh cara yang baik. Nggak boleh maksa gitu. Nggak boleh, karena anak kan gini, anak usia dini ya. Kenapa anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun kalau kita ambil gendongannya atau kita nggak kelihatan orang tua nangis? Karena buat dia lingkungan ternyamannya adalah orang-orang yang setiap hari ketemu sama dia 1 kali 24 jam. Jadi ketika dititipkan ya dengan orang-orang yang dititipkan itu berarti area nyaman dia. Dia belum paham nih, saya ibu kandung kamu, belum paham. Yang dia tahu orangnya sehari-hari ini yang mukanya kayak gini, yang wujudnya begini, ini yang sayang sama saya. Yang dia tahu itu. Maka ketika kita sebagai orang tua kandungnya ingin mengambil kembali anak kita, maka pertama tentu kita harus ngomong sama orang yang dititipkan. Ya. Kedua, kita nggak bisa sekonyong-konyong ngambil. Datang dulu ke anak itu, kita beliin sesuatu yang anak itu suka. Datang dulu seminggu sekali. Anak udah mulai nyaman, ajak keluar jalan ke mall atau ke taman atau kemana. Udah mulai nyaman lagi, mulai ajak nginep di rumah kita sehari. Oh udah nggak rewel nih, dia nyaman 2 hari. Sampai akhirnya anak siap buat dilepas kepada kita orang tua aslinya. Proses. Karena nggak bisa kita main langsung ambil gitu aja. Apalagi kalau misalnya anak yang udah bertahun-tahun, dia udah usia besar. Kok ya kadarulahnya misalnya anak kita nggak pernah ceritakan bahwa dia sebenarnya punya orang tua kandung, itu lebih berat lagi. Makanya kenapa butuh kejujuran. Sekebanyakan yang makutan, kapan waktu yang tepat menceritakan bahwa anak aku tuh anak angkat? Gak pernah ada waktu yang tepat. Tapi kalau enggak kita ngomong, dia tahu dari orang lain, itu jauh lebih menyakitkan buat kita dibanding kita orang tuanya ngomong. Semakin kecil, semakin mudah menerima dia kenyataan itu dibanding entar dia nunggu gede.
the point is anak itu makhluk hidup. Jadi ketika kita mau mengambil anak kita kembali karena satu dan lain hal, sekarang kita udah settle, kita nggak bisa kayak ngambil barang benda mati, harus ada bonding lagi, dan itu harus diterima, itu resikonya. Kenapa? Karena kita memilih pada waktu menitipkan anak kita. Ya. Menarik tadi ngomong kapan waktu yang tepat untuk bilang kalau dia anak angkat. Ini menarik banget karena pada satu waktu ini anak akan mencari siapa dia. Pasti. Itu pasti ya. Pasti. Gini deh. Oke. Aman. Walaupun orang tuanya nggak ngomong, tapi pasti dia akan nyari ya. Saya nggak ngomong ya. Hah. Emangnya orang-orang terdekatnya nggak ngomong? Hah. Kan yang bahaya tuh mulut-mulut samping orang sekitar kita. Kamu tahu nggak kok kamu tuh kan waktu kecil diambil, ngehit nggak? Oh ngehit. Ya kan, bayangin aja misalnya anak kita nih, yang anak kandung kita nih sekarang bertahun-tahun, dia taunya dia anak kandung, tiba-tiba sebenarnya bukan anak kandung, kayak apa nih anak down ke bawahnya, kan itu kan. Nah, harus dikasih tahu, karena kita nggak pernah tahu kita yang kasih tahu atau orang lain yang memberitahu dengan cara yang salah, dan itu jauh lebih menyakitkan, dan anak akan jauh lebih mencari jati diri dia yang kita nggak bisa pegang lututnya. Ngasih taunya berarti hampir sama kayak kalau mau bercerai ya, yang dia sudah mulai bisa berkomunikasi di situ. Ya. Tapi semakin kecil semakin mudah sih. Oke. Karena kan kalau anak kecil itu ketika dia kecewa, dia masih bisa kita rangkul, masih bisa kita peluk walaupun dia sedih. Oke. Dan dengan perjalanan waktu dia akan bisa cepat recovery dengan apa yang terjadi. Tapi kalau misalnya dikasih taunya baru SMP, itu akan beda lagi. Healingnya lama itu. SMA beda lagi. Kuliah baru dikasih tahu beda lagi. Apalagi kalau udah SMA udah kuliah, dia udah bisa pergi dari rumah untuk nyari. Paling menyedihkan, kehit kan. Makanya aku suka bilang, nggak apa-apa, tapi lebih baik anak kita tahu di mulut kita sendiri. Nah, dari keluarga yang adopsi ini, dia bagusnya memberikan ini nggak fasilitas untuk yuk kita ketemu keluarga orang tua kamu asli atau gimana? Itu next step. Ketika nanti anak sudah tahu, dia mau tahu anaknya orang tuanya siapa, maka kita fasilitasi. Tapi kadang ada juga anak yang begitu tahu dia nggak mau tahu. Nah kalau itu berarti artinya rasa kecewa si anak kepada orang tua kandungnya. Kenapa dulu gue tanda kutip dikasih ke orang lain? Ada juga yang kayak gitu, dari kita kasih tahu dia kecewa, tapi kemudian dia bisa menerima karena orang tua angkatnya baik dan segala macam ya. Terus ketika ditanyakan mau nggak kamu tahu siapa orang tua kamu, dia nggak mau, itu hak anaknya, makanya itu dia memaksakan. Tapi kalau si anak mau, fasilitasi. Tapi sulit pas pernikahan itu ya. Nah, kalau dia perempuan. Makanya kenapa harus dikasih tahu? Nah, baiknya ini kalau kita berbicara, kita muslim ya. Tetap aja ujungnya kasih tahu, apalagi kalau anaknya perempuan kan dia mau nikah. Iya, bintinya. Iya, binti ayahnya gimana ya? Terus kalau misalnya kita pakai wali hakim kan kita juga harus nanya tuh yang ayahnya sananya. Ikhlas nggak pakai wali hakim? Ya kan? Itu kan? Jadi kita mau pura-pura nikahin sesayang apapun kita nggak akan bisa kita nikahin gitu. Nah itu yang harus aku bilang, makanya pikir panjang. Kebayang nggak kalau anak baru tahu pas mau nikah, kenapa ayah saya nggak bisa nikahin? Karena sebenarnya saya ayah angkat kamu, itu akan nyakitin anak banget. Ini memang problem yang sulit ya, kayak buah si malakama. Iya. Tahu bahaya, agak dikasih tahu juga akan jadi bahaya. Ya makanya aku bilang ini, aku selalu ngomong ini. Tan, menurut tuh gimana dengan kalau gue angkat anak? Aku bilang itu pilihanmu, itu jalanmu, tapi harus dipahami bahwa setiap keputusan ada resiko. Ambil yang resikonya terkecil. Oke. Ya proses itu emang harus dilewatin sih sebenarnya. Oke. Terakhir nih, gimana ngebuat seorang anak bangga sama orang tuanya dan mereka tuh paham kalau orang tuanya tuh sayang dan cinta banget sama mereka tanpa orang tuanya harus ngomong. Kadang-kadang ya kita tuh nggak perlu banyak ngomong I love you na, I love you son, nggak perlu. Tapi dengan sikap dan perilaku kita yang tepat, kita bisa mengisi kehidupan anak dengan baik,
dengan sendirinya anak akan proud to be sama orang tuanya, sama dia menjadi anak dari orang tuanya, dan menciptakan rasa itu bukan teori dan gak setahun 2 tahun. Tau gak hal yang paling itu apa? Pada saat anak mengalami masa sulit dia, kita harus ada apapun. Karena yang menemani di masa senang itu pasti semua orang hadir kan. Tapi pada masa titik terendah dia, atau pada saat dia melakukan kesalahan, yang tadi aku bilang, kesalahan itu harus dihukum. Hukumnya adalah hukuman dengan yang ada pembelajaran. Makanya ada punishment, ada reward. Tapi bagaimana kita mendampingi anak pada saat dia sulit, dia jatuh, pada saat masa transisi dia, kita hadir sebagai orang tua plus teman dan sahabat, itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi benar-benar my daddy is my hero, my daddy is my first love, dan ibu juga seperti itu ya. Itu terjadi adalah bagaimana perilaku kita kepada anak, maka itu akan menimbulkan hal itu. Jadi nggak bisa di-create. Mau setiap hari kita ngomong, nah udah pergi ya, I love you gitu. Tapi love you-nya ini nggak diwujudkan dengan perilaku dan sikap kita, maka love you ini hanya sebatas verbal. Kita kan nggak butuh verbal yang anytime kan. Dan anak paham itu ya. Dia ngerasain banget. Paham. Makanya kalau kita lihat anak kita tuh, kok yang tadinya ceria jadi diam ya, yang tadinya dia banyak ngobrol kok dia menarik diri ya. Kenapa ya? Peka. Kuncinya peka. Maka anak merasa bahwa kalau aku ada apa-apa, I know everything it will be okay, karena aku bisa cerita sama ayah dan bunda kapanpun juga. Kalau itu udah, kita udah pegang hati anak kita. Nah permasalahannya, sudahkah kita seperti itu gitu? Kalau hidupnya hanya penuh dengan nasihat, larangan, omelan, jauh rasanya kita kayak gitu. Ya, orang tua harus soleh terlebih dahulu untuk kuncinya sebelum mau anaknya soleh. Iya, apapun. Karena anak tuh melihat, kayak nyokap gue tuh dulu ya gitu. Coba deh kalau kita refleksi diri kita deh. Nyokap gue tuh dulu ya ampun, mana kita keluarga besar, tapi nyokap gue tuh kalau sarapan ya, tapi nyokap gue buatin satu-satu. Nyokap gue tuh tahu makanan favorit anak-anak kita, bayangin ya. Itu kan karena perilaku orang tua kita kan. Jadi terkenang sama kita sehingga kita tuh kayak, ya kita ngedoainnya juga ikhlas kan. Ya Allah, sayangi orang tuaku seperti dia menyayangi aku waktu kecil. Karena emang kerasa banget sayang waktu kecilnya tuh gak main-main gitu. Karena sikap, balik lagi, perilaku kan. Mama aku bukan tipikal yang I love you nak, enggak. Mama aku cenderung, mama aku tuh orang Sunda ya. Jadi kalau ngomong, ayo ini makanannya, terus sebelum kita sekolah, diminum dulu teh manis angetnya, ini. Repot. Iya. Tapi justru sikap dia itu yang membuat aku, oke, gue kalau jadi ibu, at least gue kayak dia. Walaupun gue nggak bisa kayak dia persis, tapi at least he's my role model. Jadi kalau ada orang bilang kan siapa sih perempuan inspiring lo, nyokap gue. Dia nggak pernah pakai kata-kata, tapi sikap dia yang membuat aku jadi, oh iya, figur ibunya full. Itulah makanya banyak phrase yang bilang seorang ibu bisa mengurus 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa seperti ibu. Iya, benar. Jadi kalau kita tanya gimana ya caranya supaya anak tuh bangga, nggak perlu dipikirin, karena bangga itu dari hasil kan. Bangga itu kan hasil. Nah berarti prosesnya apa yang kita lakukan? Udah itu jalani prosesnya aja. Hadir ketika anak, let's say deh anak ngambil rapot, kita yang ngambil, itu kan simple. Tapi sekarang kan banyak ngambil rapot yang ngambilin mbaknya, supirnya. Miris banget. Saya dengar aja miris sih. Ngambil rapot emang setahun berapa kali sih? Iya. Ya, tapi banyak. Banyak kayak misalnya graduation yang datang orang tuanya cuma satu gitu, padahal orang tuanya lengkap gitu ya. Yang kedua kalau misalnya orang tuanya sakit atau luar kota itu kan kayaknya, tapi misalnya masih sama yang kota gitu kan,
kunci kita tuh hadir di momen-momen penting anak tuh double loh. Itu yang Iya. harus paling. Dan Egois. momen-momen penting itu kan nggak harus graduation dan lain-lain ya, momen Iya. penting anak kita. Main basket kah apa ya. Mungkin anak kita yang cewek baru pertama kali dapat head, momen penting kan? Iya. Bagaimana ibu mendampingi, bagaimana ayah mendampingi anak laki-lakinya, itu momen penting. Kayaknya sepele tapi itu momen penting. Ya, di situ egoisme orang tua harus diturunkan ya. Harus, mau sesibuk apapun, apa sih nggak bisa kita atur sebenarnya? Iya. Maksudnya, Karena kerja bisa sampai umur 80 tahun tapi masa kecil anak cuma nah di situ. itu maksudnya kan kita nggak bisa putar waktu kan. Iya. Masa tumbuh kembang anak itu kan terbatas ya. Kita ngelewatin hari kemarin aja, jadi anak kemarin nggak bisa kita ulang hari ini. Dan itu penyesalannya kan dahsyat. Ya. Intan Erlita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast.